Sahabat Dasar, kita lanjutkan kembali. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sebelum kita bahas tadi kan Rasulullah mengaminkan 3 kali. Yang pertama itu tadi yang durhaka. Yang kedua yang sama suami. Yang ketiga tahan dulu ya. Ya kita tahan dulu karena kita kasih kesempatan nih sahabat Dasar buat ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Boleh ibu maju ke depan. Sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Samka dari Majelis Taklim At-Tauhid Blok Aceh Kesatuan BTP. Alhamdulillah. Sehubungan dengan tausiah tadi Pak Ustadz penjelasan bahwa di hari raya atau hari kemenangan kita harus saling memaafkan, mendatangi orang tua, suami, keluarga dan lain-lain. Yang saya ingin pertanyakan Ustadz, kan kita punya tradisi juga sebelum Ramadan kita kadang-kadang minta maaf duluan. Nah, yang saya mau perjelas mana lebih bagusnya sebelum masuk Ramadan kita minta maaf atau di hari kemenangan itu Ustaz. Saya kira terima kasih sama-sama Ustaz. Nur Asia. Bukan. Ini Asia, Nur Asia aja. Nur Samka Ustaz. Oh, Nur Samka. Ya, SMK. Nur Samka. SMK sekolah dong Pak Ustadz. Pengaruh mau lebaran ini. Ibu, saya kasih hadiah dari Gajah Duduk Asia merah putih. Wih. Merah darahku. Putih. Tulangku. Bajuku. Bajuku. Ya, Oh, ini terima merah putih kasih. sama. Oh, ini merah putih. Iya. Ini kudung. Cocok. Ya, Iya. kodoknya ini merahnya, ini putihnya. Iya, Ustaz. Oke, terima kasih Iya. Bu. Gajah Pak Duduk. Ustadz, ini Silakan lama-lama ini. emosi Ya. loh dia. Terima kasih Terima Ustaz. kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih untuk Terima Gajah kasih. Duduk. Terima kasih Ibu Nur Terima Samka. kasih. Ya, dia bertanya, minta maaf sebelum puasa, baik. Minta maaf setelah lebaran, bagus. Mana lebih bagus? Dua-duanya. Dua-duanya, ya. Minta maaf sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa betul ajal kita sampai di hari Idul Fitri. Siapa tahu kita tunggu sudah lebaran, nah kita meninggal di hari ketiga puasa. Tidak sempatlah kita minta maaf. Kalau perlu sih tiap melakukan kesalahan, minta maaf. Ibu jangan menunggu selesai lebaran baru minta maaf sama suami. Minta maaf selesai, minta maaf. Dan ini ibu-ibu kalau suaminya bersalah, ingat terus. Padahal kita itu laki-laki kalau salah sportif langsung bilang, ya salah Kak Dek, minta maaf, maafkan saya. Kalau ibu-ibu, nyata-nyata salah, dia cari cara bagaimana supaya salahnya suaminya juga nak ungkap. Begini dulu, Iya toh? Iya toh? Masalah A dibahas. Jelas salah. Soal misalnya terlambat masak. Ini mau dipersoal gara-gara kau apa sih nongka? Iya gara-gara itu saya terlambat gara-gara kuliah terus itu HPmu yang ada lope-lope. Nak kasih lari lagi yang masalah yang baru. Inilah ibu-ibu ahli sejarah. Tukang ungkit. Ya, maka minta maaf. Setiap melakukan kesalahan minta maaf karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Yang penting minta maaf dulu. Dia mau maafkan kita atau tidak bukan urusan. Yang penting minta maaf. Jelas ya? Ya Bu? You understand? Yes. Top. Mantap. Oh, top. Pak Ustadz. Mana lagi yang mau bertanya lagi? Iya, mau bertanya boleh angkat tangan silakan Ibu. Ya silakan Ibu. Sebutkan nama dan dari mana. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Maju lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz mau bertanya ini. Ya. Jadi ada teman Bu, saya. siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Nur Askina dari Majelis Nur Taklim. Askina. Ya. Dari Majelis Taklim Maryam binti Imran, Kelurahan Ya. Katimbang. Ya. Pertanyaannya Ya, Bu. pertanyaannya, ada teman saya pernah menyakiti saya Pak Ustadz. Ya. Cuma orang itu sudah tidak tahu di mana. Nah, apa yang saya harus ikhlas atau bagaimana Pak Ustadz? Sekarang saya tanya Ibu. Ibu ikhlas maafkan dia atau tidak? Iya, karena dia sudah pergi Pak Ustadz. Bagaimana Jadi, dia sudah pergi? sudah tidak meninggal? tahu di mana dia sekarang. Kan dia yang berdosa. Iya. Ibu tidak perlu cari dia tak minta maaf karena Iya. dia yang berdosa. Iya. Nah, kalau ibu sudah bilang,
ku relakan, Ya. ku ikhlaskan, Ya. ku maafkan. Nah, Ya. selesai urusannya Oh, dia. ya, amin. Mulia betul perasaan hatinya Ibu, Masya Allah. Pak Ustadz, mohon maaf, itu nungguin hadiah sebenarnya. Dia. Karena Ibu mulia hatinya, aku memberikan juga kemuliaan dengan hadiah gajah duduk. Masya Allah. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. hati-hati jatuh. Ini seri 4 motif. Ya, Terima Bu, ya. kasih Gajah Duduk. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Nah, kembali ke tempat. kalau ada orang yang bersalah kepada kita sudah maafkan, dia mau di mana, apa masih hidup atau masih sudah mati, tidak ditahu tempatnya, tidak ada masalah. Yang penting kita maafkan. Yang jadi masalah, kalau kita yang menyakiti orang dan dia sudah tinggalkan kita harus cari dia untuk minta maaf. Bagaimana caranya tidak didapat? Cari ahli warisnya. Ya, nah sudah ketemu cara kalau mau betul-betul ikhlas maafkan, sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Apalagi kalau barang. Kalau barang yang ibu ambil dan baru sadar saya mengambil barangnya secara tidak hak, cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya, kasih. Misalnya ada saudaranya masih hidup, kasih itu. Dulu saya ambil tanahnya bapakmu, ini saya kasih kembali. Sudah meninggal dan kita cari, tidak ada kita dapat. Maka kita wakafkan. Kita wakafkan ke yayasan amal, mudah-mudahan selama berlari itu orang yang punya harta yang kita ambil secara batil, dia mendapatkan pahala dan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ya Ibu? Jelas ya? Mana tadi Ibu? Sudah Ibu cukup? Asikin. Ya? Jelas ya pertanyaan dia ya. Woi, wow Ustadz. Selesai ya? Baik, Nah, Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Nih kan pertanyaan sudah. Nah tadi kan yang diaminkan oleh Rasulullah, Ya. itu kan ada 3. Ya. Nah, yang pertama Anak yang durhaka. Yang kedua Istri yang istri durhaka. Yang ketiga. Yang ketiga, lalu malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Bukannya tidak mau minta maaf, yang tidak mau memaafkan. Maka maafkan. Maka ada kan lagu bilang, satu kali kau sakiti hati ini masih. 2 kali kau sakiti hati ini juga. 3 kali, jangan-jangan. Ya toh? Nah, Udah gak bisa dimaafin tuh. ya, jadi maafkan. Ada orang curhat sama saya, Ustadz tidak kusangka. Ku dapat WhatsApp-nya suamiku, Ustadz ternyata ada ceweknya. Saya biarkan saja dia curhat, menangis-menangis. Sudah itu baru ku bilang, Ibu, berapa tahun maki sama suami tak? Dia bilang, 40 tahun Mak Ustadz. Saya bilang, Bu, masa tahu 40 tahun maki sama, baru 1 kali WhatsApp salah sambung. Kita marah-marah mi. Toh? Saya bilang, ada rumah tak Ibu? Alhamdulillah Ustadz ada. Siapa belikan ke Ibu? Dia bilang, suamiku cicil Ustadz. Saya bilang, masa suami tak kodong setengah mati cicilkan ke rumah hanya karena WhatsApp salah sambung kita tidak maafkan. Inilah perempuan kadangkala tidak masuk akal apa yang dilakukan. Ya, makanya itu perasaannya saja. Makanya itu perempuan kalau dia bertengkar sama suaminya dan lalu kalau dia bilang pokoknya, sudah lebih kita tidur. Selesai. Jangan hendak biar kau jelaskan apa hendak masuk akalnya. Pokoknya. Sudahlah, makan obat tidur selesai. Ya. Baik, Ustadz kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membahas tema kita hari ini. Bagaimana menjadi seseorang yang kaya dengan menikmati Hari Raya Idul Fitri. Selengkapnya sesaat lagi hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang.